Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ismulyani, SPDI. Saya merupakan guru di SMK Kim Bina Cendekia yang mengajar PAI dari kelas 10 hingga kelas 12. Saya sekaligus mahasiswa PPG Daljabet 1 di LPTK UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan daring atau melalui Google Meet. Rangkaian pembelajaran ini meliputi saya menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan bahan ajar, kemudian menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan LKPD, dan yang terakhir menyiapkan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bisa mempelajari dalam pembelajaran PAI. Untuk materi kali ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya sebelum memulai materi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh kakaknya. Nana boleh bantu baca doa bareng-bareng sama temannya. Boleh Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Coba dilihat teman sebangkunya. Apakah hadir semua? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Apa kan lagu Garuda Pancasila? Siapa yang bisa memimpin lagu Pancasilanya? Pimpin sebelum Elis, Bu Elis. Siap, Elis. Elis nyanyi, Elis. Elis, Dihan. Elis. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi yang kompak sedia berkorban untuk Pancasila bernegara di baraku. Ayo maju. Selesai. Oke, terima kasih. Meski belum kompak, tapi lain kali pembelajaran selanjutnya kompak ya buat berdoa sama bernyanyinya. Oke, terima kasih Eli. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bab pernikahan dalam Islam. Lanjut Pak Jajang. Sebelum itu kita lihat dulu tujuan pernikahan dalam Islam itu apa saja. Yang pertama
Next. Tujuan yang pertama, next, Pak Jajan. Untuk yang pertama, kita sebagai siswa harus bisa menjelaskan tentang apa itu pengertian pernikahan, kemudian menjelaskan juga dalil nakli tentang dituntut untuk bisa menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian bisa menyimpulkan hikmahnya pernikahan dalam Islam, kemudian bisa meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian kalian juga diharapkan bisa membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Tentunya sikap komitmen ini tidak hanya bisa kalian terapkan ketika kalian sudah berumah tangga nanti ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun bisa dimulai dari sekarang. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan bisa menyajikan sebuah presentasi untuk menjelaskan tentang apa itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke Pak, kita masuk ke pengertian. Coba dibaca siapa yang bisa atau yang tahu bisa menjelaskan tentang pernikahan. Pengertian pernikahan. Satu. Boleh. Silakan. Pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Ini Bu, pernikahan adalah ini apa? Tata cara untuk mensahkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan, Bu. Ya, bagus. Di sini ada yang pacaran nggak sih? Di kelas ini? Ada. Jajan, Bu. Banyak, Bu. Ini tuh. Jajang, Jajang, Jangan Bu. ya, kalian kan belum Jang Neni, tar. Jajang playboy, Kalian Bu. jangan dulu pacaran. Iya, kalian jangan dulu pacaran sebelum tahu apa itu pernikahan yang sebenarnya. Karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan atau tidak seindah yang hanya ditampilkan dalam sebuah sinetron ya. Tapi pernikahan itu jika kita gali lebih dalam, pernikahan itu merupakan suatu janji atau ikatan suci di mana selain dengan sesama manusia tetapi kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu. Subhanahu wa ta'ala. Pacaran boleh nggak Bu? Pacaran, Bu? nggak boleh atuh, kan katanya bukan muhrim, tapi mau pacaran Nggak gimana? boleh Tawaran Teh Eman, Bu. Kalau sedikit boleh nggak, Bu? Hah? Apa? Tete Eman katanya Denima, Bu, sama Elis. Tete Eman boleh, tapi jangan deket-deketan ya, bisa nggak tuh? Tapi untuk penyemangat, Bu. Boleh sih, kalau untuk hal positif boleh saja, kecuali kalau itu sudah mengarah ke hal negatif harus dijauhi ya, jangan sampai yang terjebak atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadinya pernikahan. Oh, Oke, gitu ada lagi ya. yang mau bertanya? Awas. TTM Deni mana mah siga anu ieu kolot baheula. Lagu ratu tuh, katanya tuh. Terus mana kita arup ya. Jangan ya, mau TTM mau pacaran itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan dalam agama. Baik, Bu. Selanjutnya, Next. sekarang dalil naklinya. Dalil nakli itu sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 sampai 21 yang dimana artinya, siapa yang bisa menjelaskan tentang dalil ini? Ngacung. Cung yang bisa. Artinya aja ya Bu, saya baca. Boleh, berarti nanti yang lainnya setelah mendengarkan artinya kalian cari isi dari kandungan ayat tersebut, oke? Silakan dibaca artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya
Ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Subhanallah, Ibu meni indah. Entos, Bu. Indah ya kalau isinya, kalau kita menurut melihat dari sisi dalil ini sendiri. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan isi kandungan dari ayat ini? Rasa Deni So, atau Neni tong eraan, Neni mah eraan ih. Aduh, jangan bisik-bisik aja. bisa, Ibu. Ay pacarannya udah bisa ya. Atuh Nana. Belum lama ini jadi. Bu, belum bisa pacaran Bu. Siapa yang bisa kandungannya? Maksudnya apa ini? Baik Di atuh antara Ipa pacaran maksudnya, kan kalau tak kenal maka tak sayang Bu, kumaha ta. kan ya sesuai dengan isi surat Ar-Rumnya kan, rasa kasih dan sayang. Nah kalau misalkan dan kandungan ayatnya sendiri, kalau kita lebih jabarkan lebih umumnya kayak gimana tuh? Ayo, ada yang bisa nggak? Saya Bu. Lamun cek Ma Abi mah saling nitipkeun cenah Bu. Oh iya. Lamun dijodohkeun kumaha Bu? Atuh nyekeun wae Neni, dijodohkeun mah da cinta itu tumbuh bukan jatuh. Aduh, menipuitis Nana. Itu menipuitis sekali. Puitis. Iya, dari jatuh nanti bisa bertumbuh ya. Ya, silakan tadi siapa Dari yang bisa tumbuh. menjelaskan kandungan Ada ayatnya? tumbuhna bagus, ada tumbuhna goreng kumaha yuk. Oh ya, tentunya orang tua memberikan yang bagus buat anak-anaknya. Jadi Bu, isi Ya. kandungan surat Ar-Rum ayat 21 itu tentang kebesaran Allah yang menciptakan istri bagi manusia dari golongan Ya. manusia sendiri dan memberi rasa kasih sayang. Iya. Itu Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita lanjut ke yang selanjutnya. Materi selanjutnya. Ada lagi tidak? Oke, kalau tidak, ya kalau tidak kita masuk ke tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yaitu bertujuan untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Setelah itu apa? Ya, selain itu Ya, Bu. sakinah dan warohmah. Keturunan yang sah. Si Deni mah cenah aya nu kaopat Ibu Hamidah cenah. Alah, jangan dong. Eta mah hamil tiul. Bahaya itu ya kalau Hamidah, Hamidun. Kalau sebelum punya hubungan yang sah. Jadi nanti kalian hidupnya tidak tentram, tidak sesuai dengan surat Ar-Rum 21 tadi. Hidupnya tidak tentram dan tidak bisa merasakan kasih dan sayang. Nah, kemudian yang kelimanya itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah kalau hamil duluan nanti keturunannya tidak sah. Kemudian anaknya nanti tidak mendapatkan hak dari ayahnya ya. Berbeda ketika dia dilahirkan ketika orang tuanya sudah sah. Oke, selanjutnya yaitu tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu sendiri ada sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa hukum pernikahan itu sunnah? Ada yang tahu? Saya Bu. Nah, Sunnah itu kalau sunnah itu bila ini ya Bu ya bila sudah mapan namun kamar itu bahasa macam namun masih bisa terhindar dari perbuatan jinah Bu, hukumna sunnah eta teh kitu. ya berarti dia masih bisa menahan hawa Nafsu Bu. nafsunya. Kemudian So Elis anu wajib Elis jawab Elis bisa teu man. wajib apa wajib? Wajib ketika dia sudah bagaimana perasaannya. Sudah mampu Bu. Saya merendah sebut. Elis tong kaciwe Elis
sing bener gerak. Menahan hawa nafsu, Bu. Jangan ngobrol aja. Ya, wajib berarti dia Biasa, Bu. sudah mampu dari segi lahir dan batin. Batin. Yang Dan ketiga, takut terjerumus, Bu. ya biar takut terjerumus berarti harus sudah kalau wajib hukumnya ya. Kemudian setelah wajib apa lagi? Mubah. Mubah, Bu. Mubah ya, jika gimana keadaannya? Mubah mah teu nanaon, Bu. Mubah itu berarti Enggak apa-apa. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak takut, tidak harta sudah enggak ya berarti masalah dia gitu. meskipun sudah mampu untuk menikah, tapi dia belum punya Melakukan Can hoyong kata Bu. can hoyong Masih mencara Jajang makan. teh jajang, Bu. Kalau belum lapar masih mah belum makan ya. santai-santai menikmati. Ya, sehatah itu teh yang kayak gitu. Jajang. Atuh da alit keneh abi ge sadaya lagi aralit keneh, Bu. Ya, itu jangan dulu memikirkan nikah ya, tapi memikirkan dulu masa depan. Oke, yang selanjutnya apa? Makruh. Terus apabila gimana orangnya? Tidak memiliki finansial. Dia punya Itu mampu nikah gitu. dia sudah ngebet tapi belum punya bekal. Masa kan nama kruh. Wah, nyang sarakeun Bu kitu mantong. Nggak boleh ya. Tapi katanya Bu kalau udah nikah rezekinya bertambah Bu. Bener gak? Ya, misalkan kita harus percaya sama kekuasaan Allah. Asal digawe Tapi ya. make logika we atuh jajang lamun ayeuna teu gawe cun ngagoler we kawin moal di Paraban pamajikan Paragan Huut meureun. Apakah rezeki itu akan datang kepada kalian? Ayah rezeki Dicari, diusahakan. Ada yang Ada awalnya percumanya, Bu. Bu ada awalnya percumanya, awalnya. minta itu ayah wajib Bu. Harus ada usaha selain ada usaha mencintai. Oke, itu hukumnya makruh ya jika tersebut tapi dia belum punya kecukupan finansialnya. Oke, yang terakhir haram. Haram orang-orang yang seperti apa? Haram menikah. Lamun dendam Bu, haram teu tah. Ya, dendam. Misalkan tadinya cintanya ditolak, kemudian si perempuannya ketika sudah melihat laki-lakinya sukses jadi mau. Nah, jadi si laki-lakinya masih permainannya Bu nya. punya dendam. Terus yang Di musim kawin dipicuun we. iya berarti dia punya niat yang buruk ya. Berniat menyakiti Bu. Iya, jika hanya berniat menyakiti bukan untuk memelihara. Oh, jajang tah ipah karunya jajang nyeri hate sih. Ayo, siapa tah yang bisa Cinta ditolak, dukun bertindak. Ayo, Kurang 5 menit ya udah deh. Iya. Si Neni masih ganti Aplikasi yang bertindak ya. Ya kurang 5 menit ya. Iya, siap Pak. Oke, kita gaspol nih karena masih banyak materinya. Kita yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu memilih pasangan dalam pernikahan. Memilih pasangan dalam pernikahan yaitu yang pertama ada hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan yang terakhir agamanya. Nah, kira-kira yang paling diutamakan itu yang mana dulu nih dalam pasangan? Agamanya. Harta Bu. Ya. Bu. Ganteng Bu, ganteng. Lamun ceuk galak mau lamun ceuk jujun mah dan dindun cenah Bu. Alim. Dan dindun apa tuh? Dan bagus dandan. Dun alus duniana, din alus agamana cenah Bu. Ya, tapi yang paling diutamakan yaitu tentang agamanya. Kalau misalkan agamanya bagus, baik, berarti otomatis nanti perilakunya pun tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oke, selanjutnya ada ketentuan pernikahan. Ketentuan pernikahan itu terdiri dari rukun pernikahan, kemudian syarat nikah, dan yang terakhir ada syarat ijab kabul. Kemudian ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Slide orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa saja di antaranya?
Ada yang bisa membacanya atau menjelaskannya? Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Keturunan dari ayah, Bu. Perempuan-perempuan keturunan dari ayah ke atas dan ke bawah. Iya. Terus siapa lagi? Ibu tiri yang sudah bercampur dengan bapak. Yang belum Ya, dewasa. saudara ipar, saudara misan, kemudian ada kan. Nah, itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Oke, selanjutnya ada pernikahan-pernikahan yang tidak sah, di mana ada pernikahan mut'ah, pernikahan syugur, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang sedang ihram, dan pernikahan yang dalam masa iddah. Kemudian selanjutnya ada tentang ketentuan mahar dan mas kawin nih, pasti rame nih. Cewek-cewek kalau nanti menikah pasti ingin dibawain mahar yang besar ya. Iya, Bu. Sesuai dengan harus matre karena hidup itu mahal ya. Ya, tapi jangan sampai keluar dari ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang dimana berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang menikahi sedang pemberian. Nah, bagi laki-laki nih jangan pelit-pelit kalau nanti sudah mau usia menikah. Jangan pelit-pelit sama calon istrinya. Nah, segala yang sesuai yang dikasihkan kalian. Butuh berapa gram, Bu? Terserah itu gimana kesepakatan dengan calon istri. Bu, kalau misalkan mas kawin boleh dikredit nggak, Bu? Motor merenang kredit. Itu sesuai lagi balik lagi dengan yang digendong. Kalau nikahnya juga nikah kredit dong. Oke, itu tentang mahar dan mas kawin ya, sudah paham. Kemudian yang ini selanjutnya yaitu acara resepsi atau pernikahan. Tentunya sebagai perempuan kita itu pasti punya impian pernikahan impian. Nah, tentu dengan impian pernikahan kalian tidak boleh pasangan kalian masing-masing nanti. Nah, ini sudah masuk ke materi terakhir. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kalian sudah paham tentang materi ini? Sudah paham, Bu. Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi tersebut? Apa yang sudah bisa kalian pelajari hari ini? Pernikahan itu terjalin dari satu hati dan hati yang lain bersatu padu menjadi rumah tangga, Bu. Ya, terus? Jadi pengen, Bu. Jadi pengen atuh nanti dulu masih sekolah baru juga kelas 2. Tahan dulu. Ada jajang mereka keluar sekolah deh kawin. Ya, ini sudah terakhir ya. Nanti refleksinya Ibu minta kalian membuat rangkuman tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Tentang pernikahan, Bu. Pernikahan menurut Islam. Oke, itu materi hari ini. Ibu minta nanti kalian buat refleksinya, tulis di buku catatan kalian masing-masing, kemudian nanti minggu depan kita refleksikan dan kita bahas bersama-sama. Mungkin hanya itu pembelajaran dari Ibu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Bapak.